Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang WPPLG. Jadi di sini kita ke PHPMyAdmin untuk agar semua terhubung, dan di sini saya membuat web data siswa. Di sini ada TB jurusan, TB kelas, dan TB siswa. Lanjut di sini kita ke TB jurusan, dan di sini kita ke struktur, dan di situ ada ID dan jurusan. Kalau TB jurusan berfungsi menyimpan data jurusan, tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang jurusan, seperti nama jurusan, dan juga menampilkan daftar jurusan di aplikasi, misalnya untuk pilihan jurusan siswa. Lanjut ke TB kelas. Di sini untuk menyimpan data yang berkaitan dengan kelas, fungsi tabel TB kelas menyimpan informasi mengenai kelas yang tersedia dalam sistem, dan biasanya untuk mengelola identitas kelas. Lanjut dengan TB siswa untuk menghubungkan siswa dengan kelas tertentu. Berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data siswa dalam sistem berbasis pendidikan. Tabel ini juga digunakan untuk mencatat semua informasi siswa yang terdaftar. Contohnya data yang dapat disimpan. Kalau udah lanjut, kita ke codingan. Di sini ada koneksi.php yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasi web dengan basis data. File ini biasanya digunakan untuk mempermudah dan mengatur koneksi ke database, ataupun bisa juga untuk menghubungkan aplikasi PHP ke database. Lanjut, di sini ada index.php berfungsi untuk memproses permintaan pengguna, misalnya memilih basis data, tabel, atau menjalankan perintah SQL. File ini juga bertugas memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat melihat atau memodifikasi data. Di sini juga ada 3, koneksi.php, header.php, dan body.php yang berfungsi untuk, kalau koneksi.php adalah untuk mengatur koneksi ke database, dan juga dapat mengakses database tanpa perlu menduplikasi kode koneksi. Lanjut, di sini ada header.php berfungsi untuk deklarasi tipe dokumen yang memberitahu browser bahwa dokumen ini menggunakan HTML. Di situ juga ada meta charset sama dengan UTF-8 menentukan pengkodean karakter dokumen agar mendukung berbagai karakter. Dan di situ juga ada meta name, viewport content, with device, with initial, dan seterusnya untuk mengatur tampilan agar responsif di perangkat seluler. Dan di situ ada title data siswa atau siswi untuk menentukan judul halaman yang muncul di tab browser. Dan link rel stylus sheet, have style CSS untuk menyisipkan file CSS eksternal bernama style.css untuk memberikan gaya pada elemen halaman. Dan di situ ada elemen div dengan kelas header berfungsi untuk membuat blok yang mencakup seluruh bagian header halaman. Lalu di situ ada div class menu untuk mengarahkan ke halaman tertentu berdasarkan parameter page. Dan di situ ada here page dashboard membuat tautan yang menuju ke halaman dashboard berdasarkan parameter URL page. Dan ada iclass ph house untuk menampilkan ikon rumah dari postpor ikon sebagai simbol untuk dashboard. Selanjutnya ada class.php berfungsi untuk memeriksa apakah ada parameter switch di URL. Jika tidak ada, $switch kosong artinya pengguna akan diarahkan ke daftar data kelas default. Dan di situ ada table width sama dengan 65% untuk menampilkan data kelas dalam table. Kolom terdiri dari nomor urut, ID kelas, identitas kelas, dan ID jurusan adalah identitas jurusan yang terkait, atau option tombol untuk update dan delete. Dan kalau untuk page data kelas dan switch untuk mengarahkan ke fungsi add kelas untuk menambah data baru. Dan di situ ada warna $no atau white, di situ memberikan warna pergantian pada baris untuk memperjelas tampilan. Lalu selanjutnya $ID kelas sama dengan atau get, di situ ada ID kelas diambil dari URL. Dan di situ ada $hapus sama dengan MySQL_query
untuk menghapus data kelas berdasarkan ID kelas. Dan di situ ada script alert, data kelas berhasil dihapus. Itu artinya menampilkan pesan berhasil atau gagal melalui JavaScript alert. Form action, pengguna mengisi ID kelas dan ID jurusan melalui form. Di situ juga ada $check MySQL num untuk memeriksa apakah ID kelas sudah ada di database. $process untuk menambahkan data baru ke database. $cari sama dengan MySQL fetch assoc itu mengambil data berdasarkan ID kelas untuk diubah. Dan di situ juga ada $update sama dengan MySQL underscore query. Di situ untuk mengubah ID jurusan sesuai input pengguna. Dan terakhir di situ ada script alert untuk menampilkan pesan dan mengembalikan ke halaman utama. Selanjutnya di sini ada jurusan.php, ada $data jurusan yang berfungsi untuk tombol tambah data, tabel data jurusan untuk menampilkan data dalam format table dengan kolom no ID jurusan, option, update, dan delete. Dan di sini ada $hapus untuk menjalankan query SQL untuk menghapus data. Dan di sini ada perbedaan script alert, data jurusan berhasil dihapus itu tandanya berhasil, dan jika gagal maka ada tulisan gagal untuk dihapus. Dan di sini proses tambah data, setelah tombol tambah ditekan, mengambil input dari form. Lepas itu mengecek apakah ID sudah ada. Jika ID belum ada, data dimasukkan. Jika berhasil, di situ ada tulisan script alert, data berhasil ditambah. Kalau jika gagal, maka di situ ada tulisan tidak berhasil ditambah. Di sini juga ada proses update. Setelah tombol update ditekan, mengambil input jurusan baru, yaitu dari $jurusan. Dan di situ juga akan menjalankan query SQL untuk memperbarui data. Jika berhasil, di situ ada bacaan data jurusan berhasil diubah, atau sebaliknya jika gagal data jurusan tidak berhasil diubah. Dan di situ di bawahnya ada bacaan echo switch not found. Itu di situ ada untuk penanganan error jika switch memiliki nilai yang tidak dikenali. Dan di sini saya ada style CSS, ada body, font family. Dan di situ saya untuk mengatur font ke Arial dengan cadangan sans serif, dan latar belakang berwarna krem gelap. Terus teks utama berwarna hijau terang, dan memberikan tata letak responsif dengan justify content dan elite times. Dan di sini ada struktur header. Header diberi warna latar merah tua dan teks putih, disusun secara horizontal menggunakan flexbox, menambahkan bayangan lembut dengan box shadow, membuat sudut melengkung dengan border radius 1 rem. Dan di sini ada header.title untuk berfungsi mengatur ukuran teks menjadi 24 pixel. Fungsinya membuat teks lebih besar agar terlihat menonjol, cocok untuk judul atau elemen penting di dalam header. Dan di situ ada font weight bold, berfungsi untuk teks lebih tebal, fungsi menonjolkan teks agar lebih terlihat jelas dibanding elemen teks lain dalam header. Header.menu ini, elemen-elemen menu dipisahkan dengan jarak 20 pixel. Di sini ada struktur table. Table diberi lebar penuh dan tidak ada celah antara border cell. Header table latar belakang merah tua dan teks berwarna krem terang. Dan baris genap diberi warna latar berbeda menggunakan NTH Shield Event. Dan di sini juga ada tombol dasar. Semua tombol memiliki padding dan ada tombol update warna dasar hitam. Lalu ada tombol delete, tombol tambah data. Di sini lebar 60% dari halaman dan diposisikan di tengah, warna latar merah tua dengan sudut membulat. Lalu input teks dan tombol diskotomisasi dengan gaya yang bersih dan transisi halus. Lalu spacer height digunakan untuk memberikan jarak vertikal tipis. Dan di sini aplikasi yang saya buat yaitu data siswa. Welcome to my web Sasa 1131. Di sini home, siswa, kelas, dan jurusan.
Lalu kita coba aplikasinya apakah bisa atau tidak. Kita ke siswa, lalu tambah data. Dan di sini ada NIS untuk menginputnya. Lalu kita ketik, terserah bebas. Lalu isi nama. Contohnya adalah nama Sasa. Lalu kelasnya bebas dan kalian tambah. Lalu oke. Dan lepas itu di sini akan muncul seperti ini. Setelah itu kita ke update. Dan kalian kalau ngupdate, kalian tinggal ganti nama. Contohnya adalah Bila. Jika sudah diklik, lalu tombol update dan oke, maka muncul seperti ini. Setelah itu kalian ke kelas, lalu tambah data, dan masukin ID kelas 1, ID jurusan 21, dan tambah. Lalu oke. Dan hasilnya seperti ini. Lalu update lagi, dan ganti 2, sesuai terserah, lalu update, dan oke. Maka hasilnya seperti ini ya. Lepas itu, pencet tombol jurusan, tambah data, lalu masukkan ID. Kalau udah masukkan jurusan, terserah kalian mau apa. Aku pakai DKV, lalu tambah, dan oke. Nah, munculnya seperti ini. Lalu update lagi. Dari sini bebas dan tambah, oke. Dan hasilnya seperti ini. Di sini kita ke siswa lagi untuk menambahkan data, lalu masukin NIS, lalu nama, dan kelas. Di situ kalian pencet tambah seperti biasa, lalu oke. Dan hasilnya seperti ini. Dan di sini juga bisa delete, lalu pencet oke. Dan di situ akan kehapus. Selanjutnya, kalau kalian mau menghapus, kalian delete seperti biasa, kalian oke. Pokoknya diklik gak apa-apa. Lalu di situ kalian klik lagi delete dan oke. Maka akan terhapus semua. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.